Andre Onana, kiper yang bisa bikin pelatih jantungan. Legenda Liverpool Graeme Souness mengkritik rekrutan terbaru Manchester United Andre Onana. Menurutnya, sang kiper bisa membuat pelatih jantungan karena permainannya yang cukup berisiko. MU mengakhiri kebersamaannya dengan De Gea pada musim panas ini. Manajemen Setan Merah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kiper asal Spanyol tersebut. Untuk menggantikan De Gea, MU mendatangkan Andre Onana. Kiper asal Kamerun tersebut didatangkan dari Inter Milan. Erik ten Hag sebelumnya pernah melatih Onana di Ajax. Karena itu, pria asal Belanda itu sangat menginginkan kehadiran Onana di Old Trafford. Souness percaya pada kemampuan Onana sebagai kiper. Namun, dia tidak yakin apakah Onana akan menjadi upgrade dari De Gea. Onana dikenal sebagai kiper yang sangat berani membawa bola di belakang. Souness menilai gaya permainan tersebut cukup berisiko dan berpotensi membuat blunder. Mikel Arteta tak menyesal Arsenal gagal datangkan Mason Mount. Manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyesal gagal merekrut Mason Mount pada bursa transfer musim panas ini. Mount meninggalkan Chelsea pada musim panas ini. Gelandang asal Inggris tersebut memutuskan pindah ke klub rival Manchester United. Sebelum bergabung ke MU, Mount diminati oleh sejumlah klub Premier League. Arsenal disebut tertarik untuk memboyong mantan pemain Derby County itu. Arteta mengaku tidak menyesal Arsenal gagal mendatangkan Mason Mount pada musim panas ini. Sebaliknya, Arteta sangat puas dengan belanja The Gunners sejauh ini. Arsenal sudah merekrut 3 pemain termasuk mendatangkan Declan Rice dari West Ham senilai 105 juta pounds. Meski begitu, Arteta mengisyaratkan kalau pihaknya masih belum berhenti bermanuver di bursa transfer. Harry Maguire ucapkan selamat kepada Bruno Fernandes atas ban kapten MU. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan kalau Harry Maguire memberinya ucapan selamat setelah terpilih menjadi kapten yang baru. Mulai musim 2023-2024, Maguire tidak lagi menjadi kapten Manchester United. Erik ten Hag memutuskan untuk mengganti kapten Setan Merah untuk musim kompetisi yang akan datang. Manchester United sudah mengumumkan siapa kapten baru mereka. Erik ten Hag mempercayakan posisi pemimpin tim kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes memang sudah tidak asing dengan peran sebagai kapten. Dia sering bertindak sebagai kapten sepanjang musim lalu saat Harry Maguire tidak bermain. Kehilangan ban kapten tentu saja sangat sulit diterima oleh Harry Maguire. Namun, bek asal Inggris tetap berbesar hati dan bahkan memberikan ucapan selamat kepada Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal itu juga mengaku sangat bangga usai mendapatkan kepercayaan untuk memimpin rekan-rekan setimnya. Bukan juara EPL atau UCL, MU diprediksi cuma raih FA Cup musim depan. Mantan pemain Liverpool Graeme Souness menilai Manchester United masih belum bisa menjadi juara Premier League atau Liga Champions pada musim depan. Manchester United menjalani musim yang cukup positif di bawah asuhan Erik ten Hag pada musim 2022-2023. Mereka berhasil menjuarai Carabao Cup. Di Premier League, Marcus Rashford dan kolega finish di peringkat ketiga. Selain itu, mereka juga menjadi runner-up FA Cup. Pada musim panas ini, Setan Merah sudah mendatangkan 2 amunisi baru. Mereka merekrut Mason Mount dan Andre Onana. Meski Manchester United membaik di bawah ten Hag, Souness ragu mereka akan menjuarai Liga Inggris atau Liga Champions musim depan. Menurutnya, peluang terbesar MU meraih trofi hanya di FA Cup. Penjualan Manchester United sampai sekarang masih berlarut-larut. Souness menilai hal itu bisa menghambat Setan Merah untuk meningkatkan kekuatan skuadnya di bursa transfer. 31 Juli 2023, tenggat waktu masa depan Kylian Mbappe. Tidak ada waktu bagi Kylian Mbappe untuk mengulur-ulur keputusannya. Paris Saint-Germain telah menetapkan tenggat waktu terkait masa depan sang pemain. Kemungkinan Mbappe hengkang dari PSG di musim panas 2023 ini terbuka lebar. Pemain berusia 24 tahun itu tidak disertakan di skuad tur pramusim yang berangkat ke Jepang. Semenjak hal itu, laporan-laporan terpercaya mengonfirmasi bahwa tindakan PSG itu dilakukan karena Mbappe sudah ditaruh di daftar jual. Ya, PSG sangat terbuka berkomunikasi dengan klub manapun yang berminat mengangkut Mbappe sekarang. Kendati begitu, keputusan akhir soal penjualannya baru bisa diambil setelah melewati tenggat waktu. RMC Sport melaporkan bahwa PSG telah memperingatkan Mbappe untuk segera menentukan masa depannya. Jawaban itu ditunggu paling lama 31 Juli 2023. Mbappe diminta untuk memutuskan antara perpanjang kontrak atau tidak. Jika memang perpanjang kontrak, maka sang pemain bakal bertahan dan ditarik dari daftar jual.
Jika memang Mbappe tidak berkenan memperpanjang kontraknya, PSG dengan berat hati harus menjual Mbappe ke siapapun yang sanggup membayar biaya transfer. Belum lama setelah Mbappe ditaruh di daftar jual, peminatnya sudah muncul. Klub yang dimaksud adalah Al Hilal. Klub Liga Arab Saudi itu tidak hanya melakukan pendekatan awal, tetapi juga sudah berbicara soal potensi biaya transfernya. Menurut laporan tersebut, Al Hilal sanggup menyanggupi permintaan PSG yang ingin menjual Mbappe seharga 200 juta euro. Akan tetapi, PSG menjanjikan baru bisa menerima tawaran formal tersebut di tanggal 1 Agustus 2023 ketika Mbappe tidak mau memperpanjang kontraknya atau bahkan ketika Mbappe tidak mengambil keputusan. Alex Telles resmi berseragam Al Nassr. Alex Telles resmi pindah ke Al Nassr. Transfernya dari Manchester United diumumkan klub Arab Saudi itu pada Minggu, 23 Juli 2023 sore waktu Indonesia Barat. Telles tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag di Manchester United pada musim ini. Alhasil bek asal Brasil tersebut harus angkat kaki dari Old Trafford. Pada musim lalu, Telles sempat dipinjamkan ke Sevilla. Namun, klub asal Spanyol tersebut tidak mempermanenkan pemain berusia 30 tahun tersebut. Setelah masa peminjamannya bersama Sevilla berakhir, Telles tidak akan bertahan di Old Trafford. Dia akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Dalam pengumumannya, Al Nassr mengontrak Telles selama 3 tahun. Dia akan memperkuat klub Liga Arab Saudi itu sampai tahun 2025. Telles menjadi rekrutan ketiga Al Nassr pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, mereka telah berhasil merekrut Seko Fofana dan Marcelo Brozovic. Telles akan bergabung dengan Cristiano Ronaldo. Bintang asal Portugal itu sudah lebih dulu datang ke klub Arab Saudi itu pada awal tahun ini. Paksa Kylian Mbappe keluar, PSG dikecam Asosiasi Pesepak Bola Profesional Prancis. Tindakan Paris Saint-Germain yang memaksa Kylian Mbappe keluar di musim panas 2023 mendapat kecaman dari Union Nationale des Football Eurs Professionnels atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional Prancis. Situasi Mbappe saat ini memang sedang carut-marut. Pemain berusia 24 tahun itu dihadapkan pada opsi yang sebenarnya tidak disukainya, perpanjang kontrak atau dijual. Mbappe diketahui ingin menghabiskan kontraknya di PSG yang akan berakhir pada 2024. Sang pemain tidak berencana memperpanjang kontrak di Parc des Princes. Bagi PSG, keputusan itu merugikan klub. Pasalnya, PSG tidak mau kehilangan Mbappe secara gratis. Kalaupun Mbappe tidak mau perpanjang kontrak, maka PSG akan menjualnya segera. Tindakan yang dilakukan PSG dikecam oleh UNFP. Menurutnya, Mbappe seharusnya diperlakukan setara seperti pekerja profesional dan pesepak bola profesional pada umumnya. Pembelaan dari UNFP itu sendiri berdasarkan hukum yang berlaku di Prancis. Oleh sebab itu, tindakan melawan hukum dari PSG ini bisa saja dibawa ke ranah hukum oleh UNFP. Dua pemain Manchester United merapat ke Nottingham Forest. Nottingham Forest tertarik untuk merekrut dua penggawa Manchester United di musim panas 2023. Mereka adalah Dean Henderson dan Anthony Elanga. Dua pemain yang dimaksud memang tidak masuk skema Manchester United musim 2023-2024. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa tampil reguler. Situasi tersebut mulai diseriusi oleh Forest. Dua pemain ini sendiri terbuka untuk bergabung dengan tim besutan Steve Cooper tersebut. Proses negosiasi salah satu pemain sedang berjalan. Pemain lainnya segera berlangsung setelah pemain pertama diamankan. Elanga akan jadi pemain pertama Manchester United yang berlabuh ke City Ground. Pemain berusia 21 tahun itu akan dibeli secara permanen. Begitu Elanga tuntas, Forest akan mengalihkan fokusnya untuk merekrut Henderson. Khusus untuk sang kiper, Forest masih menunggu lampu hijau dari Manchester United. Kepindahan dua pemain ini pun semakin jelas karena Henderson dan Elanga tidak terlibat di laga pramusim terakhir Manchester United. Kedua pemain tidak berada dalam daftar susunan pemain saat Man United menjinakkan Arsenal dengan skor 2-0. Jordan Henderson teken kontrak 3 tahun dengan gaji £700.000 per minggu di Al Ettifaq. Al Ettifaq tinggal membayar biaya transfer yang diminta Liverpool untuk kepindahan Henderson. Jordan Henderson hampir meninggalkan kamp pelatihan klub di Jerman setelah kesepakatan lisan dicapai antara Liverpool dan Al Ettifaq yang membuka jalan untuk kepindahannya ke klub Arab Saudi, menurut The Athletic. Henderson dilaporkan telah menyetujui kontrak 3 tahun dengan bayaran senilai hampir £700.000 per minggu dengan Al Ettifaq. Ia akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di The Reds, Steven Gerrard, yang sekarang menjadi manajer tim Liga Pro Arab Saudi.
Kepindahannya tinggal menunggu kesepakatan antara kedua klub, karena kontrak Henderson masih tersisa 2 tahun di Anfield. Liga Pro Arab Saudi telah menarik beberapa bintang Eropa musim panas ini. Pemain terkenal seperti Karim Benzema, Roberto Firmino, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, dan Eduard Mendy semuanya telah pindah ke negara teluk itu. The Reds menghadapi klub Jerman Fürth pada 24 Juli dalam pertandingan persahabatan pramusim sebelum melakukan perjalanan ke Singapura untuk melawan Leicester City, 30 Juli dan Bayern Munchen 2 Agustus. Gawat, bintang Manchester United terekam harus pakai alat bantu jalan usai laga versus Arsenal. Bintang muda Manchester United terlihat meninggalkan MetLife Stadium dengan alat bantu jalan alias kruk usai mengalami cedera di laga versus Arsenal. Youngster Manchester United Amad Diallo mengalami cedera di awal babak kedua pertandingan melawan Arsenal, Minggu 23 Juli, dan harus ditarik keluar lapangan. Ia terlihat berjalan menggunakan kruk plas perban di area pergelangan kakinya setelah pertandingan. Kondisi itu pun memicu kekhawatiran para penggemar, yang takut cederanya cukup parah. Diallo hanya sempat bermain 15 menit di laga yang dimenangkan The Red Devils dengan skor 2-0 itu. Bintang 21 tahun tersebut menggantikan Anthony setelah turun minum tetapi harus kembali digantikan tak lama kemudian. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Diallo, yang berharap bisa menembus tim utama Manchester United setelah musim lalu dipinjamkan ke Sunderland. Winger Pantai Gading ini bakal berharap bisa cepat sembuh agar bisa mengikuti persaingan mendapatkan tempat di tim pilihan Erik ten Hag untuk musim 2023-24. Raih 3 kemenangan beruntun di pramusim, Bruno Fernandes ingatkan MU agar tidak jemawa. Sebuah peringatan dilemparkan Bruno Fernandes kepada skuad Manchester United. Ia menilai setan merah tidak boleh berpuas diri meski mendapatkan sejumlah hasil positif di pramusim kali ini. Kemarin, Manchester United menggelar laga uji coba kontra Arsenal. Pertandingan yang digelar di MetLife Stadium itu dimenangkan setan merah dengan skor 2-0. Kemenangan itu merupakan kemenangan ketiga beruntun yang didapatkan MU selama pramusim 2023 ini. Sebelumnya setan merah berhasil mengalahkan Leeds United dan Lyon. Meski memetik 3 kemenangan beruntun, Fernandes tidak ingin timnya besar kepala duluan. Ini adalah musim kedua kami bersama pelatih, maka kami harus bermain dengan jauh lebih baik lagi, buka Fernandes kepada MU TV. Pada tengah pekan ini Manchester United akan memainkan pertandingan keempat mereka di pramusim 2023-2024. Setan merah akan terbang ke San Diego untuk berhadapan dengan Wrexham United.